Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Salam sukacita, salam sejahtera, salam berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bersuka cita bisa menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara dimanapun saudara berada, kita rindu untuk tetap terus memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, perasaan, atau sikap orang dalam kehidupan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya perlu kita sangat-sangat membutuhkan firman Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan hadirat Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan renungan firman Tuhan. Itu yang menjadi rema buat setiap kita untuk kita kuat menghadapi badai hidup apapun, ya kan? Sama seperti Tuhan Yesus katakan, orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kuat. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali renungan singkat ini. Saya rindu agar setiap kita juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita sudah diberkati melalui renungan-renungan yang ada di Bible and Coffee. Kita juga rindu orang lain juga boleh mengalami hal yang sama, boleh turut dikuatkan, boleh turut diteguhkan imannya, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin orang-orang di sekeliling kita sedang mengalami goncangan hidup dan kita ada di dunia sosial media kita. Itu sebabnya kita bertanggung jawab untuk menguatkan mereka. Minimal kita bagikan sesuatu melalui sosial media kita agar umat Tuhan lainnya juga turut boleh dikuatkan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan pemazmur yang saya mau bagikan buat setiap kita hari ini dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Mazmur 105 ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan pemazmur? Pemazmur bilang begini, ia ingat, Tuhan ingat untuk selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu mengingat saya selama-lamanya. Amin. Tuhan mengingat kita selama-lamanya. Kalau kita kan beda, ya kan? Manusia ingat Tuhan nanti kalau lagi butuh Tuhan. Manusia ingat Tuhan nanti kalau lagi susah. Manusia kalau ingat Tuhan nanti kalau selang infus, selang di rumah sakit udah banyak selang begitu kan? Udah banyak tempelan di badan baru ingat Tuhan. Tapi Tuhan berbeda. Haleluya. Firman Tuhan bilang, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Itu sebabnya perjanjiannya itu turun-temurun. Abraham diingatkan perjanjiannya oleh Tuhan ketika Ishak hadir. Ishak pun diingatkan perjanjian yang telah dibuat oleh Abraham. Ketika Yakub lahir, Yakub pun kembali diingatkan oleh Tuhan. Jadi terus Allah mengingatkan perjanjiannya. Kenapa? Karena perjanjiannya turun-temurun bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bukan cuma 10 tahun, bukan cuma 50 tahun, tapi selama-lamanya perjanjiannya dia ingat. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Bayangkan saudaraku, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 500 angkatan. Alkitab katakan 1000 angkatan, turunan anak cucu orang benar akan mengalami perjanjian dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah lupa. Yang sering lupa tuh kita. Iya kan? Kalau lagi kalau lagi senang lupa Tuhan, ya kan? Kalau lagi diberkati nggak datang ibadah. Kalau toko lagi rame, sulit datang ibadah minggu. Giliran udah susah, minta didoa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo dong ingat. Tuhan ingat kita. Ia terus ingat akan selama-lamanya. Buat setiap perjanjiannya, firman yang diperintahkan kepada 1000 angkatan.
Tuhan tidak pernah lupa. Kitalah manusia yang sering lupa. Itu sebabnya Bilangan 23 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bayangkan saudara, jadi dia yang berfirman, dia yang mengikatkan perjanjiannya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan tetap berlaku seperti itu dan sampai selama-lamanya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Daud sudah dikasih dalam Tuhan. Ini merupakan pengalaman Daud dengan Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah perjanjian Tuhan buat saudara dan saya, bukan hanya kita, tapi anak cucu cicit kita menerima hal-hal yang dahsyat. Selama ada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Amin. Itu sebabnya Yesaya 49 ayat 15 Tuhan jelas katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ada seorang perempuan melupakan bayinya dan tidak menyayangi anak dari kandungannya, Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Catat, camkan baik-baik. Ini yang menjadi firman Tuhan yang selalu mesti kita pegang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak akan melupakan saya. Ayo, sama-sama buat langkah profetik, sama-sama ingatkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak akan melupakan saya. Amin. Karena Tuhan tidak melupakan kita, maka kita datang beribadahlah kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak akan melupakan kita, maka jangan ragu dengan janjinya. Karena Tuhan tidak akan melupakan kita, jangan takut menghadapi masalahmu. Karena Tuhan tidak melupakan kita, maka berjalanlah maju. Sehingga sama seperti pemazmur bilang, sekalipun aku harus mencucurkan air mata, aku tetap harus berjalan maju, dan aku percaya aku akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, apapun yang kau sedang gumuli, apapun yang kau sedang hadapi, izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah mengingatkan, Tuhan sayang sama kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kitalah yang justru seringkali terkadang jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Ayo hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saya. Apapun itu, kalau hari-hari saya sedang menghadapi pergumulan, saya tahu Tuhan tetap ada dalam hidup saya. Kalaupun hari-hari saya sedang difitnah, saya tahu Tuhan tetap melihat saya. Kalaupun hari-hari saya sedang merasa dirugikan, saya sedang dihianati, saya sedang disakitkan, saya tahu Tuhan selalu ada dan membela saya. Bagian saya tetap percaya, bagian saya tetap beriman, bagian saya tetap berserah. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami bersyukur kami menjadi umat tebusan-Mu. Kami bersyukur kami adalah umat pilihan-Mu. Kami bersyukur kami diselamatkan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah melupakan kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami melupakan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kami datang kepada-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas kami. Ingatkan kami selalu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kami. Perjanjian-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Bapa, buat umat-Mu yang hari-hari ini meragukan firman-Mu, jamah dalam nama Yesus. Mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, sebab Tuhan berjanji Engkaulah Tuhan penyembuh kami. Hamba berdoa juga buat yang letih lesu, berbeban berat. Hamba berdoa buat yang sedang mengalami kesusahan. Di dalam nama Yesus, Engkaulah penghibur kami ya Roh Kudus, memampukan kami untuk tetap terus kuat menghadapi badai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan tidak pernah lupa terhadap saudara. Dia sayang saudara. Dia cinta akan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.